Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 26. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Rumah bela diri bulan cerah. Kerumunan orang berkumpul di pintu masuk rumah. Kerumunan itu penuh sesak, dan segala macam suara terdengar. Pada papan pengumuman di pintu masuk rumah ada selembar kertas merah berbentuk persegi panjang. Daftar nama pada kertas itu adalah nama-nama murid baru yang telah lulus penilaian dan diterima di rumah bela diri bulan cerah. Pada saat itu, wajah Chu Hen seperti es saat dia berdiri di depan papan pengumuman. Sepasang matanya yang menunjukkan niat dingin menjadi semakin dalam. Kerumunan di sekitarnya semua menatap Chu Hen dengan tatapan aneh. Masing-masing dari mereka saling berbisik dan berbisik satu sama lain. Hehe, Junior Chu Hen, kenapa kau datang pagi-pagi sekali? Sosok muda tiba-tiba berlari ke samping Chu Hen. Sosok itu adalah Hao Zi, yang ditemuinya kemarin. Chu Hen tidak berbicara, tetapi rasa dingin di wajahnya menjadi semakin kuat. Namun melihat ekspresi Chu Hen yang tidak benar, Hao Zi bertanya dengan bingung, "Ada apa, Junior? Kamu sudah masuk sekolah kami, apakah kamu masih tidak senang? Lihat, apakah namaku ada di sana?" Chu Hen menjawab dengan tenang, "Nama kamu?" Hao Zi semakin bingung. Dia segera melebarkan sepasang mata tikusnya dan melihat dari atas ke bawah pada papan pengumuman, tetapi dia tidak dapat menemukan nama Chu Hen. Tidak ada apa-apa. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika bahkan Chu Hen tidak bisa masuk sekolah bela diri bulan cerah, maka semua orang yang ikut serta dalam penilaian kemarin pasti sudah tereliminasi. Hao Zi mengucek matanya, lalu sekali lagi mengamati dengan teliti dari atas ke bawah, namun dia tetap tidak menemukan dua kata, Chu Hen. Dengan kata lain, Chu Hen benar-benar ditolak. Sial, apa yang terjadi? Tidak ada alasan. Pasti ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Hao Zi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Chu Hen. Junior Chu Hen, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan bertanya pada guru Li Wei. Mereka pasti tidak menyadarinya. Jangan khawatir, tunggu di sini. Dengan itu, Hao Zi menerobos kerumunan dan berlari ke gerbang sekolah. Namun, tidak banyak antisipasi di wajah Chu Hen. Pertama adalah Provinsi Taifeng, lalu rumah bela diri Mammoth, dan sekarang sekolah bela diri bulan cerah. Jika ini suatu kebetulan, bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya. Pasti ada dalang yang tidak diketahui di balik semua ini. Chu Hen menghela napas panjang lega. Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya yang berbeda, dia berbalik dan berjalan pergi. Chu Hen tidak berniat menunggu Hao Zi keluar. Dia tahu Hao Zi tidak akan bisa mengungkapkan apapun. Yo, Junior Chu Hen, kemana kamu pergi? Gerbang sekolah ada di sana. Tepat saat Chu Hen hendak pergi, terdengar suara menghina yang menusuk telinga. Detik berikutnya, dua sosok yang dikenalnya langsung menghalangi jalannya. Kalian berdua anjing menghalangi jalanku lagi. Chu Hen menatap dingin ke arah He Chao dan He Xian. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. He Chao tersenyum mengejek. Hehe, awalnya aku ingin bertukar cerita denganmu di sekolah, tetapi aku tidak menyangka kau bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki rumah bela diri bulan cerah. Kau benar-benar mengecewakanku. Di sisi lain, He Xian bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, menambahkan penghinaan atas cedera berdasarkan situasi saat ini. Chu Hen sudah dalam suasana hati yang buruk. Sekarang setelah dia diprovokasi oleh mereka berdua, wajah tampannya langsung menjadi gelap. Enyahlah, jangan menggonggong di depanku. Apa katamu? Katakan lagi jika kau punya nyali. Teriak He Xian. Ku bilang, kalian berdua anjing bodoh, enyahlah dan terus menggonggong. Aku tidak punya tulang untuk memberi kalian hadiah. Kata-katanya bagaikan jarum, berat dan memekakkan telinga. Kerumunan di gerbang Bright Moon Academy langsung tertarik dengan pemandangan itu. Mereka mengelilingi area itu, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sebenarnya, semua orang menantikan pertarungan antara Chu Hen dan He Chao. Sebagai siswa baru yang telah membunuh Liu Meng kemarin, mereka ingin tahu siapa yang akan menang. Aku tahu bahwa senior He Chao akan menimbulkan masalah bagi Chu Hen hari ini. Aku juga sudah menduganya. Kemarin, wajah He Xian bengkak karena tamparan Chu Hen, dan dia bahkan kehilangan beberapa gigi. Akan aneh jika He Chao bisa menerima hal ini begitu saja. Tapi sekali lagi, senior He Chao telah membuka 9 martial meridian.
Dalam hal tingkat kultivasi, dia seharusnya berada satu tingkat lebih tinggi dari Chu Hen. Terlebih lagi, meskipun mereka berdua membunuh Liu Meng kemarin, senior He Chou jelas mengandalkan kekuatannya. Chu Hen kurang lebih beruntung dalam hal itu. Membandingkan mereka berdua, senior He Chou pasti menang. Itu masuk akal. Kerumunan di sisi arena berdiskusi dengan bersemangat, seolah-olah mereka ingin melihat dunia dalam kekacauan. He Chou melangkah maju perlahan, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dingin. He Chou, yang memiliki garis keturunan fisik pertempuran pedang spiritual, memancarkan aura tajam seperti pedang tajam. Ini hanyalah kekuatan tahap awal dari garis keturunan battle fisik, tetapi dia sudah bisa menggunakannya dengan sangat terampil. He Chou saat ini sudah memiliki potensi untuk menjadi seorang ahli. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. He Chou tersenyum dingin dan berkata, kamu bukan murid dari rumah bela diri bulan cerah, dan kamu tidak berada di akademi saat ini. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu. He Chou mengeluarkan suara yang sangat mengancam. Kerumunan orang di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Chu Hen. Suaranya bahkan lebih dingin, saya sarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Merasa, begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Kesombongan yang hakiki. Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang seusianya di ibu kota, hanya sedikit orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada He Chou. Dan Chu Hen ini, yang berasal dari kota api kecil, berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Itu benar-benar mengejutkan. Berdengung, tiba-tiba, hawa dingin membunuh muncul dari tubuh He Chou, dan sebilah pedang tajam langsung muncul di tangannya. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu hari ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Maumu. Chu Hen juga sangat marah. Dari kemarin sampai hari ini, dia terus diganggu. Jika dia terus bertahan, dia akan menjadi pengecut. Wus, tubuh He Chou bergerak, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ki sejati yang kaya dengan cepat naik ke pedang, dan aliran udara menjadi gelisah. Makan pedangku. Pedang yang cepat dan ganas itu menusuk ke arah Chu Hen sambil menyerang. Menghadapi pedang yang sederhana dan kuat ini, Chu Hen tidak menghindar. Sebaliknya, ia menggunakan langkah naga pengembara biduk dan menghadapi lawannya dengan kelincahan seekor naga. Kau sedang mencari kematian. Mata He Chou berkilat tajam. Pedang panjangnya bergetar, dan beberapa pedang ki tajam mengikuti momentumnya. Hati Chu Hen mengeras, dan dia mengabaikan beberapa pedang ki. Salah satu tangannya berubah menjadi telapak tangan, dan dia memukul dada lawannya dengan kecepatan kilat. Ini, penonton di pinggir lapangan terkejut. Ini jelas merupakan metode untuk menukar cedera dengan cedera. Bahkan He Chou tidak menyangka Chu Hen begitu kejam. Ledakan. Saat tubuh Chu Hen tergores oleh ki pedang, telapak tangan kanannya juga tertanam kuat di dada He Chou. Di bawah serangan kekuatan tersembunyi yang seperti gelombang pasang, bola esensi sejati yang tersebar meledak di antara mereka berdua. Chu Hen dan He Chou terus mundur ke belakang. Bajingan, mari kita lihat bagaimana kau mati hari ini. Tak jauh dari situ, He Xian melihat bahwa He Chou tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan menggunakan momentum tingkat ke-8 dari alam pembukaan saluran untuk bergegas menuju Chu Hen. Senyum menghina muncul di wajah Chu Hen. Ketika lawannya kurang dari 1 meter darinya, dia dengan gesit melesat ke sisi kanan lawan. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia mengangkat tangannya dan menamparkan He Xian di sisi kanan wajahnya. Pergi kau, dengan baik. Suara tamparan yang keras itu luar biasa kerasnya, dan hati para penonton bergetar. Adegan kemarin terulang kembali. Di bawah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, He Xian sekali lagi terlempar. Dengan suara, bang, dia mendarat dengan keras di tanah, memuntahkan gigi patah dan darah. Dalam sekejap, semua orang di ruangan itu tidak bisa lagi tetap tenang. Dalam 2 hari berturut-turut, dia ditampar 2 kali oleh orang yang sama. Ini bisa dianggap sebagai kehilangan muka. Semua orang bahkan sedikit penasaran tentang berapa banyak gigi yang tersisa di mulut He Xian. Dasar bocah busuk, kau pantas mati. He Chou tidak dapat menahan amarahnya. Chu Hen hanya menamparkan wajahnya. Kalian semua berhenti. Tanpa menunggu keduanya bertarung lagi, teriakan marah yang dalam datang dari arah gerbang utama rumah bela diri bulan cerah. Jantung semua orang berdebar kencang, pandangan mereka pun tertuju ke arah itu. Mereka melihat seorang pria parubaya berjalan mendekat. Hao Zi, yang sebelumnya membantu Chu Hen menanyakan penyebab masalah tersebut, mengikutinya dari belakang.
Semua orang mengenali bahwa pria parubaya ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas ujian kemarin. Adik Chuhen, kamu baik-baik saja? Haozi bergegas melangkah maju dan bertanya. Chuhen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau berkelahi di gerbang akademi. Pria parubaya itu menegur dengan ekspresi serius. He Chao menarik auranya, dan ekspresinya sedikit melunak, tetapi matanya masih dipenuhi dengan rasa dingin. Guru Meng, dia adalah orang yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Saya hanya ingin membujuknya agar tidak bersikap sombong, tetapi saya tidak menyangka dia tidak mendengarkan dan malah menyerang. Chuhen mencibir, kekuatanmu tidak seberapa, tapi kemampuanmu dalam berbohong cukup bagus. Cukup, pria parubaya bernama Guru Meng itu mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, siapapun yang berani bertarung di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Para siswa yang diterima, bersiap untuk melapor ke akademi. Sisanya, orang-orang yang tidak relevan, silakan pergi sesegera mungkin. Apakah kamu mendengarnya? Orang-orang yang tidak penting, jangan jadi penghalang di sini, kata He Chao dengan arogan. Guru Meng, mengapa adik laki-laki Chuhen tidak diterima? Kamu harus memberiku penjelasan, pinta Haozi. Saya tidak yakin. Mata Guru Meng berkilat bingung, dan dia langsung berkata, jika kalian ingin bertanya tentang hal ini, pergilah cari Guru Li Wei dan Guru Liu Meng. Saya hanya bertanggung jawab untuk melapor. Tetapi Guru Li Wei tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ada yang dapat saya lakukan mengenai hal itu. Meskipun kata-kata Guru Meng sederhana, dia tidak memberikan alasan apapun untuk menolak Chuhen. Namun, dari ekspresinya yang acuh tak acuh, samar-samar terlihat makna tersembunyi dalam kata-katanya. Yaitu, apakah rumah bela diri bulan cerah menginginkannya atau tidak, itu hanya keputusan, dan tidak perlu alasan apapun. Chuhen secara alami menyadari lapisan makna tersembunyi ini. Seketika, seringai muncul di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Adik Chuhen, Haozi berteriak cemas. Langkah kaki Chuhen terhenti, lalu dia menoleh ke samping dan berkata, kakak senior Haozi, terima kasih atas bantuanmu. Aku, Chuhen, akan mengingat kebaikanmu. Karena Akademi Bulan Cerah tidak menerimaku, maka aku tidak akan tinggal di sini. Kemudian, Chuhen pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, He Chao melontarkan kalimat yang kejam tanpa ragu, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kamu akan menderita di masa depan. Kapanpun. Chuhen membalas dengan dingin tanpa sedikit pun kesan sopan. Punggung pemuda yang tegas itu menunjukkan semangat pantang menyerahnya. Di bawah tatapan penonton yang berbeda-beda, Chuhen perlahan-lahan berjalan menjauh.